Di tahun 2024, EasyCash katanya sudah menjadi pinjol ilegal. Ya, karena beberapa ya mungkin perlakuan, bunga, denda, dan sebagainya, maka EasyCash banyak yang menilai sudah menjadi pinjol ilegal. Dan kita harus mewaspadai beberapa hal berikut ini. Oke, yang pertama, pastikan informasinya itu valid. Karena di luar sana banyak banget ya penipuan-penipuan, hoax-hoax yang sengaja disebarkan dan itu tidak valid. Dan itu menjebak dan itu membuat orang ya terkungkung di informasi yang salah dan membuat orang panik. Nah, EasyCash sampai detik ini, sampai video ini dibuat, insya Allah masih legal, masih terdaftar. Adapun kalau ada pelanggaran, bunga, dan lain sebagainya, ya kita kadang juga nggak bisa ngomong lagi ya. Tapi ya secara legalitas mereka masih legal, masih terdaftar, masih diakui izinnya oleh OJK. Nah bang, tapi EasyCash itu kan 2 minggu nih. Biasanya ada pertanyaan kayak gitu. Masa 2 minggu udah nagih, per 2 minggu udah nagih? Gimana orang gajian aja kita sebulan sekali? Ini kan kayak pinjol ilegal. Memang betul. Beberapa pinjol ilegal bahkan 10 hari, 7 hari suruh balikin. Nah ini bisa menjadi tolak ukur beberapa orang ya menganggap ini indikator ini jatuh temponya ini nggak normal. Jadi EasyCash ini kayaknya udah ilegal. Ya, padahal sebenarnya enggak ya teman-teman. EasyCash masih legal. Nah, bodoh amat sih menurut saya pribadi mau EasyCash legal atau ilegal, nggak usah dipeduliin hal-hal yang kayak gini. Ini akan membuat teman-teman pusing sendiri, membuat teman-teman akan stres sendiri gitu ya, membuat teman-teman akan panik sendiri. Dan membuat teman-teman akan merasa mempunyai angin segar gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, wajar-wajar aja kan kalau ilegal aman buat digalbay secara hukum. Tapi jarang ya pinjol-pinjol yang sudah dicabut OJK terus kemudian masih beroperasi dan menjadi ilegal. Karena kalau izinnya udah dicabut, mereka udah nggak bisa beroperasi. Seandainya mereka pun pakai cara dan menjadi pinjol ilegal, namanya pasti bukan EasyCash lagi. Ya mungkin bisa pakai nama EasyCash. Tapi ya udah pasti kantornya, datanya gampang banget buat digerebek. Bener nggak? Nah, banyak memang pinjol-pinjol ilegal ya dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip sih, yang bener-bener ilegal, yang dalam tanda kutip namanya itu mirip dengan EasyCash. Ya, Easy spasi cash, Easy, EZY spasi cash, ya. Pinjaman isi cash tunai gitu ya. Jadi semuanya dimirip-miripin itu memang ada dan dulu sering banget terjadi. Karena EasyCash termasuk pinjol yang besar ya. Dan cukup terkenal juga, banyak banget orang-orang yang meniru pinjol sebagai pinjol ilegal dan mereka terjebak di sana sebenarnya. Bukan di EasyCash yang aslinya. Ya, jadi buat saya pribadi masalah EasyCash legal atau ilegal bukan persoalan lagi. Nggak usah terlalu dipusingin. Kalau kalian memang masih belum ada uang buat membayar hutangnya, tenang aja. Pelan-pelan saja. Ya, nggak usah dipikirin. Prioritaskan, fokuskan kepada apa yang kalian kerjakan sehari-hari. Jangan terlalu diusik. Oke, semangat terus. Masalah hutang, nggak usah dibikin beban. Pelan-pelan aja, niatkan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan untuk bisa menyelesaikan utang-utang ini. Udah, selanjutnya fokus di mencari penghasilan tambahan. Fokus di ikhtiar jalur langit juga. Perbanyak ibadah dan perbanyak doa juga. Itu yang lebih penting, teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, semangat, jangan nyerah.